Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu sacanca si panca winayoca susikito subhasita jaya waca etang manggala mutamanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki pengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama Manggala Sutta Kuddaka Nikaya. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali pada kesempatan minggu pagi hari ini, ya kita bersama berupaya untuk membimbing diri untuk melakukan kebajikan berlatih untuk memperbaiki cara bersikap kita dengan mendengarkan uraian Dhamma Tidak lupa juga tadi kita bersama telah menghormat terhadap tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Oleh karena itu Anda juga dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mempraktekkan 5 latihan moralitas sebagai praktek dasar umat Buddha. Minimal mempraktekkan moralitas. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini seperti tema yang sudah disampaikan bahwasanya saya akan menyampaikan 4 faktor pendukung dalam praktek Dhamma. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari semuanya pada kesempatan pagi hari ini juga merupakan suatu berkah suatu kebahagiaan bagi kita karena dalam kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan bisa berkumpul melakukan kebajikan bersama dalam keadaan sehat. Merupakan kebahagiaan juga bagi kita bahwasanya bisa dibilang umat Buddha di Indonesia khususnya mengalami perkembangan. Di sini dilihat dari semakin banyaknya wihara-wihara yang dibangun wihara-wihara yang dibangun ataupun direnovasi tetapi biasanya mengalami perkembangan sehingga lebih besar, lebih luas. Selain adanya wihara-wihara yang dibangun juga dilengkapi dengan sarana prasarana lainnya. Seperti halnya di Wihara Tanah Putih ini. Wiharanya sudah besar tapi didukung juga dengan adanya yang saat ini sedang diadakan pembangunan yaitu pembangunan gedung serbaguna. Di mana gedung serbaguna ini yang akan menjadi tempat kegiatan para umat Buddha khususnya di Kota Semarang ini untuk praktek Dhamma. Sepengetahuan saya yang pernah saya dengar bahwasanya gedung serbaguna yang sedang dibangun ini di belakang Dhammasala ini akan digunakan untuk salah satunya kegiatan Pabbajja Samanera yang biasanya oleh Sangha Theravada Indonesia diadakan setiap setahun. Ini nanti akan menampung untuk para samanera yang sedang menjalani kehidupan sebagai Pabbajita biasanya umumnya 2 minggu. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-harinya jika tidak digunakan untuk Pabbajja Samanera ruangan yang digunakan untuk Pabbajja ini akan menjadi ruangan sekolah minggu. Selain itu juga ada ruang rapat Ada ruang rapat, ada ruang serbaguna untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin juga untuk hiburan-hiburan tertentu yang ingin mengembangkan bakatnya sebagai umat Buddha baik secara tradisi maupun nyanyi-nyanyian sekolah minggu Buddhis.
gitu, dan banyak lainnya. Selain itu juga ya kegiatan di wihara seperti halnya puja bakti rutin setiap minggu pagi. Nah, di Wihara Tanah Putih ini pun ya dalam melakukan puja bakti memiliki dua sesi. Ya, ada sesi pagi ya jam 7, ada juga yang sesi ya bisa dibilang siang ya jam 9. Nah, ini juga ya kalau sekarang ya kalau yang siang menggunakan ya apa namanya ya live streaming saja. Live streaming. Tapi kalau pagi ya sekarang ya di masa-masa seperti ini baru langsung ya dengan pembabar dhamma bersama umat begitu. Nah, selain puja bakti rutin tiap minggu pagi, ya juga ada ya biasanya puja bakti dalam hari-hari besar agama Buddha. Nah, ini wihara yang berkembang ya yang semakin lama makin besar, ya ini juga semakin memuat umat ya semakin banyak umatnya. Bisa menampung umat lebih banyak. Demikian pula ya tadi yang saya sebutkan ya gedung serbaguna ini yang sedang dibangun ya di mana di gedung serbaguna tadi saya sampaikan sebenarnya yang memiliki kesempatan bagi Anda yang memiliki apa namanya jiwa kedermawanannya untuk ya berdana ya berdana apa namanya bekerja sama untuk ya membangun ya ruang serbaguna yang di belakang Dhammasala ini. Ya kembali, selain puja bakti pada hari-hari besar agama Buddha, ya pada hari-hari Minggu rutin, juga ada apa namanya latihan meditasi. Ya, ada latihan meditasi, ada dhamma kelas, ya dhamma sakaca begitu. Nah ini juga ya apa dilakukan, dipraktekkan di wihara-wihara. Nah, dengan adanya kegiatan yang beragam seperti ini, ya akan menarik umat yang ya tidak aktif ke wihara, ya akan kembali memiliki keinginan untuk datang ke wihara, menjadi aktif ke wihara. Ya, meskipun dalam situasi yang saat ini bisa dibilang kurang memungkinkan, ya tapi masih ada saja ya yang apa namanya datang ke wihara, ya sesuai protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh ya wihara-wihara di mana ya umat Buddha ini datang ya salah satunya ya di Wihara Tanah Putih Semarang ini. Jadi dengan kegiatan wihara yang beragam ini yang membuat umatnya yang biasanya tidak aktif menjadi aktif kembali ya akan tertarik. Hal lain yang membahagiakan bagi umat Buddha lainnya yaitu yang mudahnya ya, umat Buddha ini untuk belajar dhamma ya. Belajar dhamma, belajar teori ya. Belajar tentang apa namanya? Dhamma ajaran Buddha. Ya, hal ini dikarenakan apa? Ya, perkembangan teknologi elektronik yang semakin canggih. Ya, serta didukung dengan adanya ya internet, ya akses internet. Nah, sehingga belajar dhamma sekarang lebih mudah. Ya demikian pula saya sebagai seorang biku. Ya, ketika mencari materi untuk apa disampaikan kepada ibu bapak sekalian, ya juga umumnya yang menggunakan ya, teknologi elektronik, juga akses internet ya untuk mencari bahan untuk apa namanya membabarkan dhamma gitu. Ya bahasa mudahnya lewat Google lah begitu. Ya, selain dari itu juga ya kita bisa mendownload buku-buku ya, elektronik atau PDF yang biasanya juga disebarluaskan di media-media sosial maupun di apa namanya uh, website-website dari ya, wihara-wihara tertentu ya begitu. Nah, sehingga kita belajar dhamma ini menjadi lebih mudah lagi, lebih mudah karena adanya teknologi elektronik dan akses internet. Selain itu juga ya berbagai media lainnya seperti halnya media cetak ya, media baca, buku cetak yaitu ya buku-buku dhamma serta majalah-majalah Buddhis ya. Itu juga ya sudah tersebar luas ya. Beda dengan puluhan tahun yang lalu. Ya, di mana belajar dhamma masih sangat susah ya, masih sangat sulit. Masih sangat sulit bahkan ya di zaman saya sekolah ya masih SMP ya kalau mau belajar dhamma. Nah, itu harus di sekolahan itu pun harus pindah sekolah ya. Pindah sekolah jadi harus menempuh jarak sekitar mungkin 5 kiloan. Ya, 5 kiloan tapi biasanya pelajarannya tuh siang ya jam 1. Jam 1 siang panas-panas pakai sepeda menggayung. Nah, jadi penuh usaha, penuh upaya untuk ya apa namanya mengerti tentang ajaran Buddha ini. Nah, bahkan saya pribadi ya secara ini ya mengerti tentang pabaja, tentang
kesamaneraan, tentang biku. Ya ini pun didapat ya dari ketika saya sudah merantau. Nah, kalau tidak merantau ya tidak tahu apa itu pabaca, apa itu samanera, ataupun apa itu biku. Kehidupan petapa itu apa? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, ini pada saat puluhan tahun yang lalu. Kalau sekarang udah menyebar luas. Ya, sekarang sudah menyebar luas sehingga ya kita dalam belajar dhamma ya semakin mudah, semakin mudah. Karena buku cetak, ya, akses internet, majalah Buddhis juga sudah tersebar luas. Nah, perkembangan teknologi elektronik yang semakin canggih dan adanya internet juga media lainnya ya mengiringi perkembangan dhamma ajaran Buddha. Ya di saat-saat sekarang ini ya kita tidak bisa ya tertinggal dari kondisi saat ini atau di zaman modern ini. Ya, jadi kita selalu mengikuti zaman, ya selalu mengikuti zaman. Nah, tidak mungkin orang ya bisa dibilang ketinggalan zaman ya. Bahkan sekarang orang-orang di kampung saja sudah punya ya media elektronik, dalam hal ini gadget atau handphone begitu, telepon genggam. Jadi sudah tidak asing lagi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari semuanya, ya, teknologi elektronik yang canggih, ya, adanya akses internet, adanya media cetak atau media baca, ya ini ya bisa dibilang membuat kita ya bahagia. Namun ya sebagai umat Buddha ya kita apa eh, tidak terlalu bahagia hanya pada perkembangan yang masih bersifat materi. Tapi ada yang perlu dipikirkan, perlu direnungkan, ya, yaitu dari perkembangan dalam praktek dhamma umat itu sendiri, ya. Baik ya sebagai perumah tangga, ya umat Buddha perumah tangga maupun sebagai pabajita. Di mana kita meskipun sudah mengenal dhamma, mempelajari dhamma dengan mudah, nah ini ya sudah membawa perubahan atau belum, ya, membawa perubahan atau belum. Nah, kalau belum ya perlu direnungkan kembali. Ya, kita sudah kenal ajaran Sang Buddha udah berapa lama? Nah, kalau semakin ke sini kita bukannya semakin baik, nah perlu dipertanyakan belajar dhammanya. Ya, sesungguhnya kalau kita mengenal dhamma lebih lama ya, lebih lama ya, kita ini sebaiknya semakin ke sana ya semakin bagus ya dalam praktek dhammanya. Di mana semakin lama kita hendaknya bisa eh, melihat ya perkembangan dalam praktek dhamma kita sendiri. Kita semakin kenal dhamma ini semakin sabar atau tidak, semakin dermawan atau tidak, mengurangi egois apa tidak, gitu. Ya, atau mengurangi keserakahan atau tidak. Ya, jadi jangan malah sudah kenal dhamma, ajaran Buddha udah lama, ya malah semakin kesini, ya semakin tahu banyak, malah semakin menjadi-jadi, ya menjadi-jadi dalam hal buruknya tapi bukan dalam hal-hal baik. Ya di mana kadangkala ya ada orang yang keakuannya ini sangat kuat, seperti halnya ingin dihormati, ya. Hendaknya kita turunkan ya rasa egois ini, ya, keakuan kita ini. Dengan apa? Ya kalau kita ingin menghormati, hendaknya menghormati orang lain juga. Nah, kalau kita ingin ya maaf kata, kalau ingin rezekinya lancar sebagai umat Buddha, ya kita juga sepatutnya menanam. Ya menanam ya dengan apa? Memberi. Ya memberi kepada siapapun, tidak hanya ke ke wihara atau ke biku saja, tapi ke banyak orang. Ya bisa saja itu dilakukan gitu. Jadi tidak semata-mata ya kita ingin mendapat saja, tapi kita bagaimana bisa melepas. Ya gimana juga kita ya semakin kenal ajaran Sang Buddha, ya. Sang Buddha menyampaikan ya kanti paramang tapotitika. Ya kesabaran adalah praktek tertinggi. Nah, kita sudah mengenal dhamma sudah lama, tapi mau mengikuti ajaran Buddha enggak? Kita umat Buddha tapi kalau tidak mempraktekkan ajaran Buddha, nah nanti siapa yang mau mempraktekkan? Itu. Nah, sehingga apa? Ya kalau kita menjadi umat Buddha yang berbakti terhadap Buddha, hendaknya mengikuti sifat-sifat beliau, mengikuti sifat-sifat luhur serta ya pelajaran-pelajaran yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Buddha, ya, supaya kita praktekkan. Karena umat Buddha yang sejati sesungguhnya adalah umat yang mau mempraktekkan ajaran Buddha, ya. Bukan hanya umat yang
datang ke wihara sangat rajin sekali, tancap dupa ya dan lain sebagainya. Tapi yang mau mempraktekkan ajaran Buddha ya untuk membimbing diri menjadi ya orang yang lebih ya luhur dalam hal bersikap, dalam hal berucap, dalam hal berpikir begitu. Ya, jadi semakin lama hendaknya kita hendaknya semakin bijaksana, semakin dewasa. Karena di dalam Dhammapada itu ada yang menyebutkan bahwasanya ya perumpamaan ada orang yang bagaikan ya umur bertambah, daging bertambah, kebijaksanaan tidak bertambah. Itu namanya sapi. Nah, kita itu beda ya. Umur kita bertambah, daging kita bertambah. Tapi hendaknya kebijaksanaan juga bertambah. Begitu. Karena kita beda dengan sapi. Gitu. Nanti Anda bisa cari di dalam Dhammapada. Nah, ibu bapak saudara-saudari semuanya, ya, seseorang yang mempelajari Dhamma dengan sungguh-sungguh hendaknya menggunakan pengetahuan Dhammanya itu ya untuk pengembangan batin ya guna memperoleh kebahagiaan ya di kehidupan saat ini maupun kehidupan selanjutnya. Ya di mana ya Dhamma ajaran Buddha ini mengajarkan kita bagaimana kita cara berpikir sehingga kita di kehidupan sehari-hari, di kehidupan bermasyarakat ya kita tetap bahagia. Dalam kondisi apapun, ya kalau kita memahami tentang ajaran Buddha yang sesungguhnya, ya kita bisa tenang, tentram. Apapun yang terjadi, ya ada tuh. Saya pernah mendengar bahwasanya apa yang bukan bagian dari karmamu tidak akan terjadi padamu. Demikian pula hal buruk yang tidak ada bagian dari karma kita ya tidak mungkin terjadi. Ya, tapi kita perlu bijaksana meskipun sudah begitu, saya kan orangnya baik, pasti karmanya baik. Sudah tahu begitu, kebodohannya kumat. Apa? Ya, menganggap karma ini hanya satu-satunya, ya, satu-satunya yang mengatur kehidupan kita. Sehingga apa? Saya orang baik. Jadi kalau di pasar ada kerumunan, ya, meskipun pada masa pandemi seperti ini, ya saya datang aja. Lah ini orang yang bodoh, ya, mengenal karma tapi ya tidak bijaksana. Karena apa? Ya karma dalam kehidupan saat ini bukan satu-satunya faktor atau sebab. Begitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, pengetahuan yang didapat ya hendaknya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Membawa manfaat dan perkembangan batin yang lebih baik. Maka dari itu, perkembangan elektronik dan media lainnya yang canggih hendaknya seiring dengan perkembangan kualitas ya, dhamma kita, ya, kualitas praktek dhamma kita. Jadi tidak hanya yang berkembang yang bersifat materi, tapi dalam batin kita juga hendaknya yang berkembang juga dalam hal kesabaran, kedermawanan, ya, cinta kasih, ya, belas kasih, ya, mudita cita, ikut berbahagia melihat orang lain mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan kebahagiaan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sia-sia, sudah lama belajar dhamma, ya, tapi ada kemajuan dalam batin kita, perkembangan dalam praktek dhamma kita. Itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari semuanya, ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya mengajak Anda nanti bisa membuka di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 ya. Di sana ada yang namanya ya suta, yaitu Panyawudi Sutta. Ya, Panyawudi Sutta itu perkembangan dalam ya kebijaksanaan ya. Membawa pada perkembangan dalam kebijaksanaan. Tapi dalam hal ini saya mengambil atau mengacu pada Dhammawibaga ya yang disebut sebagai wudi. Wudi atau perkembangan dalam praktek dhamma. Apakah 4 dhamma itu ya? Nah, yang pertama sebagai umat Buddha ya dianjurkan ya. Jadi 4 poin dhamma yang saya sampaikan ini yang pertama adalah Sappurisa Sang Sewa, yaitu bergaul dengan orang-orang yang mulia atau terpuji. Mengapa kita harus demikian? Karena pergaulan sangatlah penting. Ya di mana sebagaimana pertemanan atau persahabatan kita yang kita jalani, nah itu akan membawa pada karakter kita juga, ya, pada karakter kita. Ya kalau kita maaf kata punya teman yang sekamar malas-malasan. Biasanya kalau dalam satu kamar ini isinya 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya. Nah, biasanya pada saat bersih-bersih itu ada yang satu rajin, tapi yang 3 malas.
Ya nanti yang satu juga ikut-ikutan malas, ya. Nanti berpikir juga ada rasa iri hati. Ngapain saya harus ngerjain sendiri? Sedangkan kamar ini yang menggunakan berempat, ya. Nah, nanti saya seolah-olah ini seperti pembantunya mereka. Ya berpikir seperti itu sehingga apa? Ya tidak ada kepedulian. Karena yang tiga malas-malesan. Tapi sebaliknya, kalau yang tiga ini bagus karakternya, baik begitu dalam hal berpikir, berucap maupun bertindak. Nah, yang satu ini agak kurang baik, ya, agak kurang baik atau tidak baik. Nah, kalau sering berkumpul dengan orang-orang yang baik seperti itu, ya nanti juga akan terbawa. Ya akan terbawa dalam artian apa? Ya nanti ketika mau melakukan perbuatan yang kurang baik atau perbuatan yang buruk, dia akan merasa malu, merasa tidak enak, merasa enggan. Nah ini kalau orangnya waras tentunya. Ya ada rasa apa namanya oh, rasa enggak enak, ya rasa malu terhadap perbuatan buruk yang bisa saja dia lakukan. Itu. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari semuanya, ya jadi di sini perkembangan dalam praktek dhamma yang pertama ya Sapurisa Sang Sewa yang bergaul dengan orang-orang yang mulia atau terpuji. Seperti halnya Anda, ya ketika minggu pagi seperti ini, ya ini kadang-kadang umumnya orang kan akan membujuk ya hari Minggu, ya tidak usah datang ke wihara lah, ayo liburan, ayo ke mall, ayo kemana gitu. Nah kalau kita bertemannya dengan orang-orang demikian biasanya kita terbujuk beneran karena yang di luar sana ini lebih bisa dibilang ya menyenangkan ya menggiurkan ya happy happy begitu. Nah tapi kalau datang ke wihara umumnya umat wihara ini duduknya di lantai ya menggunakan matras ya, baru 15 menit saja sudah kesemutan ya belum lagi punggungnya yang pegel-pegel lencok ya. Nah, ini sehingga apa? Yang dipikir buruk-buruknya ketika ke wihara. Sehingga apa? Ya malas ke wihara. Ya, lebih mengutamakan bujukan dari teman kita. Begitu. Ya. Nah, di sini dalam Bala Pandita Sutta, Majjhima Nikaya, ya Sang Buddha menyampaikan ya karakteristik dari seseorang yang dianggap dungu, karakteristik dari orang yang dianggap bodoh atau yang memiliki sifat yang buruk, ya, memiliki karakter yang buruk. Nah di sini Sang Buddha mengacu pada ya, tiga hal yang perlu kita lihat. Nah, karakteristik orang yang buruk atau orang dungu ini adalah memiliki kecenderungan berpikir buruk, memiliki kecenderungan berucap buruk, memiliki kecenderungan ya berperilaku buruk. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang demikian, tentu ya kita pasti akan ya bisa saja ketularan. Ada tuh di pepatah Jawa mengatakan, ojo cedak-cedak kebo kupak, mbok kecepretan. Ya. Jangan deket-deket dengan kebo yang sedang mandi di lumpur itu loh. Ya. Nanti takutnya kecipratan dari kotoran itu. Ya, kalau sudah kecipratan ya sama-sama kotor tentunya. Ya, sama-sama kotor. Ya, apalagi apa di dalam kehidupan sebagai pabacita begitu. Ya. Dalam kehidupan pabacita ini pertemanan ini sangatlah mempengaruhi pada kualitas praktek dhamma. Ya, baik dalam meditasi maupun pengetahuan tentang dhamma ajaran Buddha itu sendiri. Ya, mudahnya teorinya begitu. Ya, ini mempengaruhi sekali. Nah, di sini di zaman Sang Buddha ya, Bante Ananda pernah apa namanya ya ngobrol lah sama dengan Sang Buddha begitu. Ada percakapan antara Bante Ananda dengan Sang Buddha. Ya, ini bisa dilihat di dalam ya Sang Yuta Nikaya. Ya, di dalam Sang Yuta Nikaya, Sang Buddha menyampaikan, Bante Ananda menyampaikan bahwasanya ya teman yang baik, persahabatan yang baik adalah sebagian atau setengah dari kehidupan suci atau kehidupan luhur. Ya, Bante Ananda menyampaikan seperti itu bahwasanya persahabatan yang baik, teman yang baik, pendamping yang baik ini adalah sebagian dari kehidupan suci atau kehidupan luhur. Itu. Nah, akan tetapi Sang Buddha tidak setuju dengan perkataan Bante Ananda. Ya, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ya pertemanan yang baik, persahabatan yang baik
pendamping yang baik ini adalah sepenuhnya dalam kehidupan luhur. Ya, mengapa? Ya, karena dengan memiliki pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, pendamping yang baik, maka seseorang diharapkan akan ya mengembangkan atau melatih jalan mulia berunsur 8. Ya, intinya apa? Akan mengarahkan juga. Selain mengarahkan biasanya ya tadi melihat temannya ini sifatnya baik, memiliki karakter yang baik, ya kita sendiri buruk, ya ini merasa malu dengan teman-temannya. Nah, di dalam suta-suta juga terdapat ya perumpamaan juga bahwasanya ya seperti halnya daun yang digunakan untuk membungkus bangkai yang busuk, maka daun tersebut juga akan ikut bau busuk ya. Padahal daun dengan bangkainya beda gitu. Ya. Tapi sebaliknya, daun yang digunakan untuk membungkus kayu cendana, maka daun tersebut juga akan ikut berbau wangi ya, akan berbau wangi. Nah, sebaliknya begitu. Nah, bagaimana kita berteman itu juga akan menentukan karakteristik kita seperti apa. Karakter yang baik atau buruk ini biasanya juga berpengaruh dengan pergaulan. Baik pergaulan di masyarakat, di sekolah, ya, ataupun di dalam keluarga. Ya, di dalam keluarga yang sangat dekat. Nah, jadi hal yang pertama untuk membimbing kita memiliki perkembangan dalam praktek dhamma yaitu yang pertama adalah kita harus melihat kita bersama siapa dalam bersahabat atau berteman itu. Nah, kemudian yang kedua, mendengarkan dhamma dengan penghormatan, ya. Mendengarkan dhamma dengan penghormatan. Seseorang akan berkembang dalam praktek dhamma dan tumbuh kebijaksanaan jika mendengarkan dhamma dengan penuh penghormatan, dengan perhatian, ya. Seseorang semestinya mendengarkan dhamma memiliki kesiapan, ya. Ada perhatian, ada kesiapan, ya. Ada penghormatan. Di sini penting ketika mendengarkan dhamma, ya, atau ceramah dhamma, ya, yang disampaikan oleh para pembabar dhamma. Ya, ketika mendengarkan dhamma ini tidak dalam keadaan lapar. Nah, kalau dalam keadaan lapar, ya, seseorang ini tidak bisa mendengarkan dhamma dengan serius. Karena apa? Dalam keadaan lapar. Yang dipikirkan perut terus begitu. Ya, yang dipikirkan perut terus. Karena ada di zaman Sang Buddha, ada seorang pengembala, ya pengembala sapi begitu. Ya, kemudian suatu ketika ini Sang Buddha ini bermeditasi dan ya memancarkan ya, maha karunanya, maha welas asih beliau dipancarkan ya untuk melihat di hari ini siapa yang memiliki kesempatan atau memiliki peluang untuk mencapai kesucian. Nah, pada hari itu ya Sang Buddha melihat ada seorang pengembala ya yang memiliki peluang untuk mencapai kesucian. Betul. Nah, jadi suatu ketika nih Sang Buddha berjalan, ya, berjalan mengikut menuju pada ya pengembala sapi tersebut. Nah, namanya pengembala sapi ya, seharian mengangon sapi, capek ya. Capek, lelah, haus dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan? Ya, dikatakan Sang Buddha ya memberinya makan terlebih dahulu. Ya, memberinya makan dulu, sudah kenyang, ya tapi tidak kekenyangan juga. Kalau kekenyangan nanti ngantuk, ya, begitu. Nah, sudah diberi makan, ya baru dikasih pelajaran tentang dhamma. Tentang dhamma pokoknya apa saja tentang dana, sila, bawana ya ataupun jalan mulia berunsur 8 dan lain sebagainya atau 4 kebenaran mulia. Sehingga apa? Ya, pengembala ini mencapai kesucian yang pertama, ya sotapanna atau pemasuk arus begitu. Nah, jadi kita kalau mau mendengarkan dhamma ya jangan dalam keadaan lapar ya. Tapi sebaliknya jangan dalam keadaan kekenyangan juga. Ya nanti datang ke wihara dikipasin kanan kiri atau di wihara-wihara itu biasanya ada AC-nya ya. Dingin sejuk begitu, silir-silir ya nanti apa? Ngantuk. Ya kalau sudah ngantuk ya tidak konsen mendengarkan, tidak ada perhatian, tidak ada penghormatan. Nah, makanya kalau di wihara-wihara kadang-kadang lucu ya. Umatnya itu pada ke pinggir semua, mepet tembok ya, bersender di tembok semuanya. Nah, kebanyakan begitu. Nah, sehingga ya ini kurang baik ya untuk
menuju pada perkembangan dalam praktek dhamma. Nah, ketika mendengarkan dhamma juga tidak dalam keadaan sakit, ya. Maka dalam keadaan sakit biasanya ya di rumah sakit atau di rumah istirahat. Ya, biasanya tidak ke wihara. Kalau ke wihara dalam keadaan sakit, ya nanti yang dirasakan sakitnya terus. Karena kita belum mencapai kesucian. Beda dengan orang yang sudah mencapai kesucian, ya. Ya, beliau-beliaunya bisa membedakan ya antara batin dan jasmani. Dan umumnya yang sakit adalah jasmani. Ya, batin tidak ikut sakit sehingga bisa tenang, ya. Beda dengan kita. Kalau fisik kita sakit ya batin kita juga ikut sakit, ya. Apa-apa sedikit fenomena yang muncul yang tidak kita senangi, ya, muncul marah, muncul emosi dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika mendengarkan dhamma ya tidak dalam keadaan sakit. Nah, mendengarkan dhamma juga sedang tidak memikirkan kesibukan-kesibukan yang ada di luar. Baik kesibukan pekerjaan rumah maupun pekerjaan kantor. Nah, kita harus hadir seutuhnya saat ini di sini ya kini. Saat ini kita sedang mendengarkan dhamma, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Di sini semuanya kita harus hadir seutuhnya. Secara batin dan jasmani harus ada di sini. Kita harus hidup saat ini, gitu. Harus hidup saat ini. Jangan memikirkan hal-hal yang ada di luar, baik pekerjaan, keluarga maupun hal-hal lainnya. Jangan pula ketika mendengarkan dhamma malah asik berbincang dengan teman sebelahnya sendiri. Karena hal ini selain bisa jadi ya mengganggu si pembabar dhamma, juga mengganggu teman sebelah yang ya sedang mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, ya. Kadang pula umat-umat lucu, ya. Lucunya ini datang ke wihara, ya, diajarkan untuk berdana, salah satunya berdana kebersihan. Yaitu mungkin ikut bantu-bantu menyapu atau ngepel dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya membantu malah mengotori, ya. Mengotori. Kadang-kala kalau saya ya menyampaikan orang dhamma atau ceramah pembinaan gitu, ya, ada yang bunyi kletik, kletik. Nah, ada yang motong kuku. Mungkin di rumah terlalu sibuk kali jadi tidak sempat potong kuku. Ya, motong kukunya di wihara ketika mendengarkan dhamma. Daripada bosan potong kuku. Mungkin berpikirnya ke situ. Lah ini kan tidak sesuai, ya tidak sesuai untuk kemajuan atau perkembangan praktek dhamma. Karena kadangkala orang datang ke wihara ini tujuannya masing-masing. Adalah untuk mengisi waktu saja datang ke wihara, mendengarkan dhamma dan lain sebagainya. Gitu. Jadi tidak sesuai, ya tidak sesuai. Nah, ibu bapak saudara-saudari semuanya, ya ketika sedang mendengarkan dhamma ini perlu kematangan ada perhatian juga. Sehingga apa? Yang disampaikan oleh pembabar dhamma kita akan paham, akan tahu, akan direnungkan juga. Sehingga bisa dipraktekkan nantinya, begitu. Jadi tidak ngobrol sendiri dengan teman sebelahnya dan lain sebagainya. Nah, ibu bapak saudara-saudari semuanya, ya yang kedua yaitu apa tadi? Nah, mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, penuh kehormatan, penuh kematangan. Ya, jadi tidak sibuk sendiri. Nah, yang ketiga yaitu yoniso manasikara, merenungkan dan mengetahui hal-hal baik dan hal yang buruk. Seseorang akan berkembang dhamma atau tumbuh dalam kebijaksanaan apabila ketika belajar dhamma, ya, mendengarkan uraian dhamma, ya direnungkan kembali, ya sehingga akan menumbuhkan pengertian benar. Ya, pengertian benar di sini ya sangat penting, ya sangat penting. Ya. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar juga, wah akan repot. Ya, bahwasanya semuanya ya maaf kata sebagai contoh bahwasanya tadi yang saya sampaikan di depan sempat membahas ya itu tentang karma. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini ya, nah, ini seolah-olah dari ya, karma yang masa lampau yang tidak bisa diubah. Nah, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ya, karma di sini hanya adalah salah satu sebab atau faktor yang ya mengatur seisi alam ini. Yang lainnya masih ada dhamma niyama, cita niyama, bija niyama dan lain sebagainya. Semuanya itu akan saling berkaitan. Jadi tidak hanya karma niyama saja. Ya. Nah, kita boleh apa
yakin sekali dengan karma. Tapi kita juga ada upaya untuk apa? Ya mengubah apa? Mengubah karma, terutama karma-karma yang buruk. Nah, karma-karma yang baik juga demikian. Sebaiknya kita tidak hanya mengandalkan karma yang baik-baik saja, tapi kita ada upaya untuk mematangkan karma baik itu, ya, gitu. Nah, ada orang tahu istilahnya, ya kalau ya di kehidupan bermasyarakat umumnya, ya ketika hari raya Imlek, tahun baru begitu, ya, biasanya minta diramal, ya, diramal, peramalnya ngomong yang baik-baik. Wah, kamu tahun depan ini akan sukses, kesehatannya panjang, usianya panjang, begitu. Tapi kalau kita tidak mengkondisikan, ya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kesehatannya panjang, mengkondisikan menjadi orang yang usianya panjang. Kalau kita tidak mengkondisikan ke situ, ya tidak mungkin terjadi. Nah, kita sudah diramal sukses, tapi kita bermalas-malasan, bekerja juga tidak maksimal, ya. Ya udahlah, saya kan tahun depan bilangnya sukses. Buka toko nanti jam 10 atau jam 12. Sedangkan yang lainnya jam 7 sudah buka. Nah, tutupnya ya yang lainnya jam 6 ya. Dia tutup jam 3. Nah, kan cuma sebentar. Ya kapan mau sukses? Meskipun kita sudah diramal baik seperti itu, ya kita juga ada upaya juga, ada usaha, ada semangat juga. Begitu. Nah, kalau kita sudah diramalkan memiliki kesehatan yang panjang, nah kita juga harus menjaga juga, ya. Selain karma yang bekerja pada kehidupan kita, juga kita ada upaya untuk menjaga kesehatan kita. Kita sudah diramalkan memiliki kesehatan yang panjang, tapi kita memiliki pola hidup yang buruk, pola makan buruk, pola istirahatnya buruk, ya. Dalam kehidupan sehari-harinya intinya tidak bagus. Nah, ini ya tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Makanannya tidak terjaga, istirahatnya awut-awutan, ya. Ya, masih sore jam 6 udah tidur, nanti malam-malam bangun gitu terus. Siang tidur terus ataupun pagi begitu. Pokoknya jam istirahatnya ini sudah tidak teratur. Nah, ini ya kurang bagus. Makan juga tidak teratur. Ya makan pagi ya harusnya jam 7 atau jam 8. Nanti jam 11 baru makan. Ya. Makan siangnya untuk makan sore ya. Jam 4 baru makan atau jam 5 gitu. Malam tengah malam makan lagi. Lah ini ya kurang bagus. Kesehatannya nanti ya bisa terganggu. Karena apa? Ketidakseimbangan. Ya, tidak keseimbangan yang ada di dalam ya unsur-unsur di dalam tubuh kita. Begitu. Ya, kita juga meskipun diramalkan memiliki usia yang panjang, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari yang ngaco, ya. Nyetir sembarangan, ngomongnya juga sembarangan, berperilaku sembarangan. Ya nanti ya yang diramalkan memiliki usia yang panjang ya tidak mungkin terjadi. Nah, nyetirnya asal-asalan bisa jadi kecelakaan, ya. Ngomongnya asal-asalan bisa jadi ya dipukulin orang, digebukin orang, gitu. Karena mungkin tersinggung dan lain sebagainya. Nah ini perlu direnungkan seperti ini. Nah kita kalau sudah mendengarkan dhamma ya hendaknya yang ketiga ini adalah yoniso manasikara. Setelah mendengarkan perlu direnungkan kembali. Sehingga apa? Muncul pengertian yang benar. Mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang keempat yaitu dhammanudhamma patipati. Ya, mempraktekkan dhamma sesuai dengan dhamma, ya. Praktek dhamma yang telah diselidiki dan dimengerti, yang didapatkan dari ya membaca buku, ya, dari media sosial, dari buku-buku elektronik, dari majalah Buddhis ataupun buku cetak. Apa yang sudah dipelajari meskipun sedikit, ya. Meskipun sedikit pengetahuan yang kita miliki, nah kalau kita mempraktekkan itu sesungguhnya lebih bagus. Ya, itu lebih bagus dibandingkan yang banyak teori tapi prakteknya nol. Bisa dibilang sangat sedikit sekali. Ya, udah digembar-gemborin, ya suruh bersabar, sabar, sabar, dia sendiri tidak sabar. Ya, ini ya tong kosong berbunyi nyaring. Ya, tidak sesuai, tidak sesuai. Ya, kita hendaknya bisa memiliki pengendalian diri, ya ngerem, ya.
ngerem. Nah, ini sebagai praktek. Memang sakit, memang tidak nyaman. Tapi kita bukan berarti tidak bisa. Ya, kita pasti bisa. Kalau kita ada kemauan untuk ya melatih batin kita. Ya, apapun yang terjadi, meskipun ya apa namanya tidak mengenakan kita, ya kita dilatih untuk sabar, dilatih untuk sabar, ya sebagai apa namanya, ya penghiburan ya bisa dibilang gitu. Ya mungkin ini karma buruk sedang berbuah. Ya, apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, ya meskipun berperilaku seperti apa, ya kita jangan membalasnya. Juga jangan terlalu dipikirkan, ya. Karena kadang-kadang orang ngomong itu ya asal ceplos-ceplos saja. Sehingga apa? Kita biasanya ya cenderung baper, ya bawa perasaan, ya gampang sakit hati. Dan sakit hatinya ini biasanya dibawa kemana-mana sehingga apa? Muncul rasa dendam dalam batin. Kalau sudah muncul dendam dalam batin, ya kemana-mana ke bawah terus keingat terus. Ya, mungkin di wihara ada orang yang tidak disenangin, ya, karena dulu pernah melakukan hal yang tidak mengenakan kita, yang muncul kedendaman itu. Mau datang ke wihara ingat, ya, menderita, ya, menderita. Apa saja banyak sekali, ya, banyak sekali lainnya. Nah ini yang harus kita lakukan apa? Ya hendaknya praktek yang sungguh-sungguh, praktek yang nyata. Dan sesungguhnya ya kalau Anda ya tidak usah yang muluk-muluk sekali ya mengerti tentang dhamma ajaran Buddha. Ya kita bisa praktek ya, dana, sila, bawana saja sudah sangat cukup sekali sebenarnya. Kalau kita sungguh-sungguh prakteknya. Nah kalau bahkan dana, sila, bawana ini agak rumit ya dalam hal berteori karena itu biasanya perlu penjabaran-penjabaran lainnya. Ya, Anda dalam Manggala Sutta itu loh. Manggala Sutta ya salah satunya apa? Menghormat yang patut dihormat, asewana cabalanang, panditana casewana, pujaja pujanianang, etang manggala mutamang. Berteman dengan orang yang baik gitu. Kita praktekkan juga. Ya intinya di dalam Manggala Sutta itu dari 38 berkah itu kita praktekkan. Ya. Sesungguhnya kita hidup di kehidupan saat ini yo enak, nyaman, tenang. Demikian pula kehidupan yang masa mendatang. Ya, tentu bahkan apa namanya bisa mengarah pada kesucian. Nah, kita bisa praktek di dalam Manggala Sutta tadi, ya. Anda bisa buka di dalam parita-parita suci itu. Nah, inilah 4 faktor ya pendukung ya atau penunjang ya supaya kita ini bisa berkembang dalam praktek dhamma, berkembang dalam hal kebijaksanaan. Ya, nanti Anda juga bisa buka dalam Panyawudi Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 4. Ya, di sana dijelaskan seperti itu. Atau dalam Dhamma Wibhaga, ya, kelompok 4 ya, disebut Wudi, ya, Wudi. Ya. Ibu bapak saudara-saudari semuanya, ya, menggunakan teknologi dan internet yang canggih untuk belajar dhamma adalah sangat baik. Tetapi hanya sekedar mempelajari dhamma saja tidak cukup, ya, tidak cukup tanpa dibarengi dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan yang lebih baik guna kebahagiaan kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi kalau kita sudah banyak pengetahuan dhamma, ya kita hendaknya mempraktekkan. Ya, karena kadangkala ada orang yang pengetahuan dhammanya sangat banyak, luar biasa, luas, begitu ya. Tapi ini hanya dijadikan pengetahuan belaka. Pengetahuan belaka atau hanya menjadi wawasan saja, pengetahuan biasa begitu. Tidak mau dipraktekkan. Kadang hanya untuk berargumen ketika ada apa namanya diskusi dhamma. Ya. Kadangkala untuk ngetes, kadangkala hanya digunakan untuk apa? Berdebat. Nah ini yang kurang baik. Tapi sebaiknya kita ya selain belajar dhamma juga mempraktekkan dhamma. Karena umat Buddha yang sejati adalah umat yang mau belajar dhamma dan juga mempraktekkan dhamma itu sendiri. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dijadikan renungan. Ya, semoga kita maju dalam praktek dhamma. Ya, semoga kita semua berbahagia. Saya akhiri. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.